Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Sapitri dari kelas 3B Agroteknologi dengan NIM 121824698. Di sini saya akan membacakan tentang unsur hara dengan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Rita Elvianis, SPMSC. Baik, langsung saja ke pengertian unsur hara, yaitu siklus hidup dalam sebuah sistem lapisan tanah. Apabila tidak terdapat suatu hara tanaman, maka kegiatan metabolisme akan terganggu atau berhenti sama sekali. Bahwa untuk kekurangan atau ketiadaan suatu unsur hara akan dapat menampakkan gejala pada suatu organ tertentu yang spesifik yang umumnya disebut gejala kekahatan. Selanjutnya ada jenis unsur hara. Satu, unsur hara makro ialah unsur-unsur yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar, seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium. Dua, unsur hara mikro ialah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit, seperti boron, tembaga, seng atau zin, natrium, nikel. Baik, kita masuk ke dalam fungsi unsur hara makro, yaitu ada nitrogen untuk meningkatkan suatu pertumbuhan tanaman, meningkatkan kadar protein. Ada fosfor untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, mempercepat pembentukan bunga serta biji. Kalium membantu pembentukan protein, mengurangi kerontokan gabah. Magnesium yaitu salah satu nutrisi penting bagi tanaman, transportasi fosfat di dalam tanaman. Ada kalsium, pengatur kemasaman tanah dan memacu serta menghambat aktivitas enzim. Selanjutnya yaitu fungsi unsur hara mikro. Ada boron sebagai transportasi karbohidrat, aktivitas sel. Ada tembaga menghasilkan zat hijau daun, proses respirasi. Ada seng sebagai katalis enzim terlibat dalam perkembangan kloroplas. Selanjutnya ada natrium mempertahankan kadar air di daun, dapat menggantikan peran unsur K. Ada nikel berfungsi dalam bentuknya yang kecil, dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada cara pemeliharaan unsur hara, yaitu pencegahan erosi permukaan tanah menggunakan teknik biologis maupun mekanis. Kegiatan ini dapat dilakukan petani dalam mencegah erosi permukaan tanah dengan cara biologis, salah satunya memilih menggunakan jenis tanaman yang tepat dan sesuai dengan topografi. Bisa dikatakan pemilihan lereng yang sesuai. Yang kedua ada perbaikan agregat tanah, struktur tanah, drainase, aerasi, bulk density, kedalaman lapisan tanah untuk optimasi pertumbuhan tanaman. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan pemberian pupuk organik yang sangat bermanfaat bagi tanaman itu sendiri. Yang ketiga ada pengayaan kandungan bahan organik tanah mencapai tingkat yang optimal dengan pengembalian limbah panen ke dalam tanah sebagai kompos. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mudah bagi petani apabila setelah masa panen, di mana kebanyakan petani yang tidak memanfaatkan kembali limbah hasil panen untuk dijadikan pupuk tanaman kembali. Pemanfaatan limbah panen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan limbah selanjutnya, difermentasi dan dijadikan pupuk kompos yang dapat membantu memperkaya nutrisi organik pada tanah. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.